Hai Unlockers, dimanapun Anda berada. Saya sangat senang bisa menjumpai Anda semua melalui channel kita ini, yaitu Unlock Your Limits. Dan kita masih di serial kupas tuntas isu-isu rumit manajemen dan solusinya. Kali ini kita akan mengupas topik yang baru, saya yakin sangat berguna bagi Anda semua. Di seri yang kedua ini, saya akan mengangkat topik yang sangat menarik dan menantang, yaitu bawahan Anda lebih menguasai dan mengetahui pekerjaan daripada Anda. Tantangannya adalah bagaimana saya tetap bisa memimpin mereka dengan efektif. Sebuah kondisi manajemen yang rumit dan menuntut untuk segera diselesaikan. Karena kondisi ini akan membuat sang atasan kebingungan dan juga akan mengalami disorientasi. Dia akan bertanya bagaimana aku bisa mengontrol, mengarahkan, mengevaluasi bawahannya. Sementara keahlian bawahannya di atas keahliannya. Kondisi yang sangat tidak sehat dan sebetulnya juga sangat tidak produktif. Sementara itu, sang bawahan pasti juga akan meragukan kemampuan atasannya. Dan puncaknya, dia tidak akan mempercayai apapun arahan, evaluasi, target-target yang ditetapkan oleh atasannya. Hubungan atasan bawahan demikian akan menjadikan relasi kerja yang tidak kondusif dan tidak produktif. Kondisi ini harus segera dicarikan solusi yang terbaik dan tercepat. Namun sebelumnya harus kita pahami bahwa kondisi ini bukanlah satu kondisi yang luar biasa atau kondisi yang tidak normal. Ingatlah, ini adalah satu kondisi yang normal. Karena apa? Karena 4 hal yang biasa terjadi di dalam perusahaan telah menjadi penyebab utamanya terjadinya hal ini. Nah, sahabat unlocker semua, yang pertama, kondisi yang harus kita pahami adalah proses manajemen yang kita sebut dengan delegasi. Memang banyak keuntungan atau manfaat yang diperoleh dari delegasi. Namun satu hal yang perlu disadari bahwa ketika delegasi dilakukan untuk waktu yang lama, maka staf yang menerima delegasi ini akan menjadi ahli dalam bidang-bidang yang didelegasikan. Jadi, itu sebetulnya adalah sebuah proses yang wajar. Nah, yang kedua, saya sebut sebagai satu pemisahan. Artinya adalah perusahaan cenderung memisahkan antara jalur karier manajemen dan karier teknikal. Mereka yang berada di jalur manajemen akan semakin tertinggal untuk hal-hal teknis. Namun ironisnya, justru mereka yang berada dalam jalur manajemen semakin mendapatkan tambahan tanggung jawab dan wewenangnya. Akibatnya, tentu saja, mereka yang di jalur manajemen semakin tertinggal secara taktikal. Jadi adalah sangat wajar kalau sang atasan akan kalah dengan bawahannya secara teknis. Nah, hal yang ketiga, di dalam setiap tim, tiap-tiap anggota pasti mempunyai area skill khusus yang berbeda-beda. Nah, tentunya seorang atasan tidak mungkin untuk menguasai skill dari area yang berbeda-beda itu secara keseluruhan. Itulah sebabnya dia pasti akan tertinggal di area tertentu dibandingkan bawahannya. Sekali lagi, itu hal yang wajar terjadi. Penyebab yang terakhir adalah bahwa kalau kita perhatikan sebetulnya dalam setiap tim, pasti ada satu atau dua orang yang mempunyai skill atau keterampilan khusus yang dibutuhkan oleh tim. Misalnya, seorang IT. Nah, hal ini tentu saja membuat dia akan lebih menguasai bidang itu dibandingkan dengan atasannya. Nah, sahabat unlockers, walaupun hal itu wajar terjadi, namun kita tidak boleh memandang enteng akan dampak yang ditimbulkannya. Yaitu apa? Gap keahlian. Gap keahlian. Seperti saya katakan di awal,
bahwa gap keahlian ini akan menimbulkan ketegangan relasi antara atasan bawahan sehingga menciptakan kerja yang tidak kondusif dan tidak produktif. Solusi untuk tantangan ini adalah kita harus membangun jembatan gap keahlian sehingga walaupun Anda bukan atau walaupun Anda tidak akan menjadi seorang ahli, namun dengan jembatan itu Anda akan mampu untuk mengarahkan dan mengevaluasi anggota tim Anda yang ahli tadi dengan efektif. Dengan kata lain, jembatan itu akan mengikis ketegangan relasi dan memulihkan kondisi kerja menjadi kondusif dan produktif. Nah, apa resepnya? Apa formulanya? Jangan khawatir, ini bukan formula yang rumit dan sulit. Ini sederhana saja. Resep yang pertama Anda harus belajar. Belajar bukan untuk menjadi ahli, tapi belajar supaya Anda dimampukan untuk memimpin orang tersebut. Ingat, Anda belajar bukan untuk menjadi ahli, tapi untuk dimampukan supaya Anda mampu memimpin orang tersebut. Nah, cara belajar yang terbaik adalah luangkan waktu untuk banyak ngobrol dengannya, bertanya tentang banyak hal yang terkait dengan pekerjaannya, dan mengamati apa yang dia kerjakan. Ini adalah awal yang baik untuk Anda memahami area kerjanya, tingkat kesulitannya, dan hal-hal yang penting di dalam area pekerjaannya. Nah, resep yang kedua adalah Anda juga harus belajar memandang diri Anda sebagai seorang klien yang cerdas, sedangkan staf Anda yang ahli tadi adalah seorang profesional yang Anda rekrut. Nah, sebagai klien yang cerdas, Anda harus tahu bagaimana standar seorang profesional dan industri yang ia berkecimpung di dalamnya. Pelajari dan pahamilah standar itu. Dan yang ketiga adalah Anda tidak boleh puas dengan pengetahuan yang Anda peroleh dari kedua resep tadi. Sebaliknya, Anda harus mencari sumber-sumber lain sebagai opini kedua maupun opini ketiga. Anda bisa dapatkan dari klien Anda, dari customer, dari vendor, dari rekan, dari sekerja yang lain, maupun para manajer yang lain. Selain itu, Anda tetap harus fokus pada target-target hasil yang sudah ditetapkan, dan semua itu harus sesuai dengan standar dan best practice yang ada. Nah, dengan melakukan ketiga resep tadi, Anda akan memperoleh hasil yang luar biasa. Namun ingat, Anda bukan menjadi seorang ahli seperti bawahan Anda, tetapi dengan melakukan resep tadi, Anda akan mempersempit gap keahlian itu. Sehingga Anda tidak akan dipandang rendah, dipandang remeh oleh bawahan Anda. Dia akan menerima arahan, menerima evaluasi, maupun menerima umpan balik yang Anda berikan. Dan bahkan Anda juga akan mampu untuk memonitor secara ketat improvement yang ia lakukan untuk menuju performa puncak. Nah, sahabat onlocker yang setia, demikianlah serial kedua yang semoga bermanfaat untuk meningkatkan managerial skill Anda. Jika ada topik-topik rumit dalam manajemen yang Anda hadapi dan Anda ingin hal itu dibahas di sini, silakan email ke saya atau sampaikan melalui komen di channel ini. So, goodbye unlockers. Jangan lupa subscribe ya, supaya Anda tidak tertinggal topik-topik menarik selanjutnya. Serta silakan bantu menginfokan ke rekan-rekan lain supaya kita bisa bersama-sama terus belajar dan saling mengasah. Unlock your limit. Terima kasih. Goodbye.